Konflik rumah tangga Rudi dan Ayah ternyata sudah berlangsung selama 10 bulan sejak Ayah memutuskan kembali ke dunia hiburan. Faktor utama konflik diakui Rudi adalah tabiat buruk Ayah yang tidak bertanggung jawab sebagai istri, terutama kebiasaannya sering keluar rumah tanpa pemberitahuan pada suaminya. Yang aku nggak bisa toleransi itu nggak minta izin, selalu pemberitahuan. Enggak, banyak yang nggak tahu kok. Inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari. Mas, mana mas? Boleh komentar mas? Mas, komentar mas. Komentar dikit mas. Komentar apa lagi? Udah. Komentar. Sosok Dalyono, supir pengusaha Adiguna Sutowo itu membuka tabir semuanya. Dari penyidikan Polda Metro Jaya diketahui, sang supir menceritakan secara lugas kronologis aksi anarkis yang dilakukan oleh Anastasia Florina Lismanax, istri Piu Padi. Dari Dalyono pula diketahui bahwa sejak 7 bulan lalu, tepatnya bulan April 2013, majikannya mulai dekat dengan Florin dan makin intensif 2 bulan terakhir. Fakta inilah yang mengundang pertanyaan, benarkah Piu dan Florin sebenarnya telah lama berpisah? Kita jadi kambing hitam, kita jadi pionnya yang mungkin akan dikendalikan gitu. Kita jadi korban, anak-anak saya jadi korban, keluarga saya jadi korban. Kita pasti akan memikirkan langkah hukum selanjutnya. Piu selalu bersikap melindungi Florin, yang sampai detik ini masih disebutnya sebagai istri, meskipun hal itu tidak sanggup menghentikan kabar pecahnya biduk Piu dan Florin. Berikut ini fakta-fakta di balik rumor keretakan rumah tangga Piu dan Florina. Yang pertama, adanya informasi Piu dan Florina sudah lama tidak berkomunikasi. Hal ini dikukuhkan dengan fakta saat terjadinya aksi anarkis itu, Piu yang kala itu berada di Jember, Jawa Timur, tidak mengetahui di mana keberadaan istrinya dan dengan siapa melewatkan malam sampai pagi dini hari. Emang istri saya tuh keluyuran kemana-mana. Istri saya ada di pinggir jalan, keliling-keliling segala macam hingga orang lain tahu. Muncul di TV aja jarang. Tiba-tiba ada keluar nama F. Ini yang jadi pertanyaan saya. Jadi kalau mau dibilang lagi seperti apa tadi Bapak Adiguna Sutowo hubungannya dengan keluarga kami, keluarganya keluarga seperti apa ya? Udah seperti teman bisnis juga iya, seperti kenal kita satu sama lain lah kok. Ada disebut bahwa itu ada istri simpanan atau apa? Jangan-jangan yang laporin itu emang istri simpanan, gitu loh. Itu yang jadi penting untuk di sini yang kita mau pengen tahu. Fakta kedua adalah Piu sama sekali tidak mengetahui kondisi Florin yang sebenarnya. Ia berulang kali menyebutkan istrinya tengah sakit, bahkan menjalani operasi di Singapura. Namun rupanya hal itu sudah dibantah oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Bahwa istri saya baru aja melakukan operasi di Singapura dan beberapa hari kemarin dia lagi medical check up. Kemarin juga saya sampai sekarang saya berdosa banget karena saya harus ke Jember karena saya tidak bisa ngantarkan karena dia kemarin mengeluh jantungnya agak sedikit sakit. Kalau memang istrinya Piu, Floren ya, itu tidak terkait dengan kejadian pengerusakan tersebut, tentunya bisa datang dan bisa melakukan konferensi pers bila dibutuhkan bersama-sama dengan saudara Piu. Kita masih cari, kita akan tangkap, namun belum ketemu. Dan saudara Piu sendiri pun belum mengetahui keberadaan istrinya ada di mana. Fakta ketiga, adanya ketidakberesan rumah tangga Piu dan Florin makin kentara dengan ucapan Piu pasca diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Musisi berumur 40 tahun itu menyatakan kasus ini bukan lagi urusan dirinya dan keluarganya, seakan ia mengambil jarak dari apa yang terjadi dengan Florina. Semua yang terjadi hari ini sampai hari ini itu bukan urusan saya dan bukan urusan keluarga saya. Dan saya sebagai suami, kepala rumah tangga, saya cuma hanya bisa untuk melindungi, protect my family, apapun yang terjadi.
Kabar keretakan bahtera Piu dan Florin disinyalir sudah cukup lama, namun berhasil diredam dengan gerakan tutup mulut. Namun jikalau kabar ini benar, maka ini mengejutkan, mengingat selama 8 tahun menikah, keduanya selalu tampil harmonis tanpa sekalipun menyiratkan konflik serius. Lantas, sampai kapan Piu bakal menutupi kondisi rumah tangganya bersama Florin? Saya nggak berandai-andai, pokoknya saya pengen semuanya baik kan. Bagaimanapun kerasnya usaha Piu melindungi keterlibatan Flo sang istri, akhirnya ia harus menyerah pada proses penyidikan pihak berwajib. Dari kabar buronnya Flo, kita beralih pada rumah tangga Andi Soraya dan Rudi Sutopo yang akan menghadapi proses sidang perceraian. Lantas apa tanggapan Andi Soraya ketika sang suami menuding dirinya sebagai istri yang membangkang? Konflik rumah tangga Rudi dan Ayah ternyata sudah berlangsung selama 10 bulan sejak Ayah memutuskan kembali ke dunia hiburan. Faktor utama konflik diakui Rudi adalah tabiat buruk Ayah yang tidak bertanggung jawab sebagai istri, terutama kebiasaannya sering keluar rumah tanpa pemberitahuan pada suaminya. Yang aku nggak bisa toleransi itu nggak minta izin, selalu pemberitahuan. Enggak, banyak yang nggak tahu kok. Banyak banget, kamu tanya aku dia syuting di mana nggak tahu. Ayah dinilai Rudi tidak menghormati dirinya sebagai seorang suami yang juga adalah imam dalam keluarga. Puncaknya, di saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang baru lalu, bukannya tampil mengurus semuanya, Ayah malah absen dan menutup diri. Beberapa acara gini ya, sholat Id, terus pulang sholat Id dia mesti tidur. Idul Adha kemarin dia juga nggak ikut, aku pulang juga dia santai ya. Terus waktu kurban dia juga nggak hadir. Gitu-gitu aja. Jadi sementara di acara sesuatu, wah 2 minggu dia prepare nari, wah hebat lah pokoknya. Tekad Rudi untuk bercerai rupanya sudah sangat bulat. Pengusaha berumur 52 tahun itu merasa tabiat buruk Andi Soraya tidak mungkin lagi berubah. Rudi pun sudah memikirkan proses perceraian termasuk harta gonogini untuk Ayah. Cerai nggak main-main buat aku. Sekali aku katakan cerai. Nggak main-main. Aku tidak mainin Allah. Kalau ada hak dia ya pasti gua kasih. Gitu. Pasti gua kasih kok. Ngapain sih takut sama banda gitu. Gua nggak takut sama harta. Ya mudah-mudahan dapetin suami yang lebih baik lah. Suami yang lebih baik, yang bisa lebih ngerti dia. Mungkin gua juga dikasih sama Allah cuma sampai sini bimbing dia. Dan nanti ada siapa yang bisa bimbing dia jauh lebih baik. Ini saya kok kayak lepas. Kalau nggak ada mending bubar kita. Kamu dijatuhkan, tapi kamu sekarang harus lebih tinggi daripada kamu yang sebelumnya. Dan fenomena itu bernama Noah. Ya, setelah melewati begitu banyak ujian, direndahkan, dicibir, bahkan didemo oleh Ormas lantaran Ariel terkait kasus asusila, kini Lukman, David, Reza, dan Uki menunjukkan kekuatan mereka yang tak terbendung. Lewat sebuah cerita awal semula, kehidupan di balik panggung mereka diangkat ke layar lebar. Begitu banyak peristiwa terekam, banyak kisah tercipta, dan begitu banyak suka duka mewarnai kebersamaan mereka. Semuanya terangkai secara apik dalam film berjudul Noah yang akan tayang secara serempak di bioskop tanggal 14 November 2013. Jadi ini benar-benar apa adanya gitu. Apa yang kamu lakuin ya lakuin aja. Kita hanya nge-shoot aja. Oke kalau gitu. Jujur, itu benar-benar jujur apa yang saya katakan dan mereka katakan tuh semuanya nggak pakai skrip dan kita bercerita narasi juga kan di sana. Itu dan apa yang dilihatin juga jujur. Apa yang ada itu benar-benar apa adanya. Dan film ini berbagi sih, berbagi aja, berbagi banyak hal, ilmu, pengalaman, realita. Bahwa hidup ini nggak ada polanya. Hidup ini bisa seperti apa aja. Cuman yang kami ingin sharing juga dalam masa-masa yang sepertinya susah, sulit, lagi diuji atau gimana. Menit sudah, saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam.
Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan dicek pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.